Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Agustina dari Universitas Muhammadiyah Banjarmasin dengan program studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan mempresentasikan tugas individu tentang berpikir kritis dengan dosen pembimbing mata kuliah Bapak Miftah Al-Farhan. Sebelumnya, izinkan saya untuk menampilkan PPT yang telah saya buat untuk memulai presentasi hari ini. Oke, pertama-tama izinkan saya untuk menampilkan daftar isi dari presentasi yang saya buat. Pertama ada perkenalan, tujuan pembelajaran, pembahasan, hasil analisa, dan kesimpulan. Pertama, mari kita masuk ke bab perkenalan dan tujuan pembelajaran. Di sini, tugas ini dibuat oleh saya, Wulan Agustina, dengan judul Dear Tifot 203 Chapter 3 dengan tema Solusi Memutus Lingkaran Setan. Adapun tujuan terbuatnya video ini adalah mengetahui solusi untuk memutus lingkaran setan yang sudah lama terjadi di sistem vote di Indonesia dari dulu hingga sekarang, serta membuka dan membaca kartu politik oligarki yang selama ini tersembunyi di balik panggung politik. Pertama, izinkan saya untuk menjelaskan apa sih berpikir kritis dan apa kegunaannya untuk kita. Pertama, berpikir kritis atau critical thinking adalah sebuah proses berpikir intelektual yang secara sengaja dan disiplin menilai kualitas pemikiran itu sendiri. Ini bukan sekedar menerima informasi, melainkan melibatkan analisis, evaluasi, dan interpretasi fakta atau data secara rasional, jernih, dan reflektif untuk membentuk sebuah pertimbangan atau keputusan. Kemudian, apa sih kegunaan berpikir kritis? Berpikir kritis sangat penting dan memiliki kegunaan yang krusial saat Anda menonton video digital, terutama karena video seringkali menyajikan informasi, argumen, atau pesan yang terstruktur dan sangat memengaruhi emosi. Kemudian ada juga kegunaannya meliputi menyaring disinformasi, hoaks, dan manipulasi, membedakan fakta dan opini, serta mengidentifikasi bias dan sudut pandang. Selanjutnya, mari kita masuk ke pembahasan yang telah saya buat. Pembahasan di sini berisi tentang klaim atau pesan inti dalam analisis video, jenis klaim yang tertera meliputi eksplisit atau implisit, kesepakatan yang didapatkan setelah menonton video analisis, bukti yang tertera pada argumen yang meliputi fakta, opini, dan pengalaman pribadi, bukti kredibilitas terkait rumusan masalah, menganalisis generalisasi ataupun bias tertentu, pesan negatif maupun positif yang akan berdampak pada masyarakat yang tidak tertulis di PPT adalah kesimpulan. Pertama, mari kita bahas lingkaran setan dengan judul Reformasi Polisi. Di sini saya mengusut kasus tentang kekerasan polisi yang mengorbankan rakyatnya sendiri dan menurut data 5 tahun terakhir rata-rata kekerasan polisi sangatlah banyak. Seperti yang sudah saya tuliskan, kasus tentang kekerasan polisi ini dimulai dari Juli 2020 sampai Juni 2021 tercatat 651 kasus. Kemudian Juli 2021 hingga Juni 2022 tercatat 677 kasus. Kemudian Juli 2022 sampai Juni 2023 tercatat ada 622 kasus. Kemudian dilanjutkan dengan Juli 2023 sampai Juni 2024 tercatat 645 kasus dengan korban meninggal sebanyak 37 korban. Kemudian Juli 2024 hingga Juni 2025 beberapa bulan lalu tercatat ada 602 kasus dengan korban meninggal 40 korban. Ini adalah dokumentasi yang saya dapatkan dari kekerasan aparat kepolisian pada warga. Di gambar pertama itu ada kekerasan saat warga melakukan demo. Seharusnya aparat polisi kan melindungi warga ketika demo untuk meminta hak mereka, namun mereka justru melakukan kekerasan sehingga bisa saja menyebabkan kematian bagi rakyatnya sendiri. Kemudian ini ada penembakan gas air mata yang sama sekali melanggar SOP penggunaan gas air mata. Kemudian saya juga meliput kasus tentang pusaran perwira bermasalah, dimulai dari Irjen Verdi Sambo dengan kasus pembunuhan Brigadir Polisi Nofriansah. Kemudian ada juga Irjen Teddy Minahasa yang meliputi kasus narkoba, Kombes Julius Bambang Karyanto yang juga kasus narkoba, bahkan hingga kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh AKBP Fajar Widya Dharma. Padahal aparat kepolisian itu
dituntut untuk melindungi kami para anak-anak, bukannya melindungi mereka justru melakukan kekerasan terhadap anak-anak. Hingga jangan dilupakan adanya kasus Novel Baswedan tahun 2017 yang berstatus sebagai penyidik KPK yang saat itu melibatkan Setia Novanto. Hingga ada 2 Polri yang ditangkap namun rangkaian kasus dan pelaku tidak sama sekali ditangkap karena pihak aparat kepolisian selalu membolak-balikan fakta sehingga rangkaian kasusnya itu justru tidak terselesaikan hingga sekarang. Kemudian kasus Kanjuruhan, jika kita ingat di stadion bola saat itu, polisi menembakkan gas air mata ke dalam sebuah stadion bola yang merupakan tempat tertutup. Memang benar, beberapa oknum sudah ditangkap dan dipenjara, namun kasusnya tidak pernah terbongkar bagaimana caranya polisi menghadapi massa dan juga bagaimana gas air mata itu digunakan, serta tentang SOP penggunaan gas air mata yang seharusnya tidak dilakukan di tempat yang tertutup. Dan juga kembali saya ingatkan tentang kasus Gama Oktaviani, seorang siswa SMK yang tertembak oleh aparat kepolisian saat dia sedang naik motor. Namun polisi justru merekayasa narasi dengan menampilkan senjata tajam seolah-olah membuat Gama ini bersalah karena ingin melakukan tawuran dengan senjata tajam tersebut. Hingga akhirnya polisi sama sekali tidak dihukum apapun, justru malah Gamalah yang dihukum dan mengalami tewas dengan mengenaskan. Kemudian kembali ke kasus Sambo yang telah saya lampirkan di sini yang melibatkan bagian divisi profesi dan pengamanan yang merupakan sistem pengamanan negara. Harusnya aparat polisi dengan profesi divisi profesi dan juga pengamanan itu kan mengamankan korban dari pelaku, tapi ini justru terbalik. Mereka mengamankan pelaku dan malah menumbalkan korban. Seperti yang kita tahu, memang kekerasan polisi itu sama sekali tidak bisa dihindari. Hingga adanya kasus polisi yang memakai narkoba, bahkan hanya disuruh sholat di musola sebagai hukuman yang jelas sangat jomplang. Padahal kalau kita sebagai warga sipil atau sebagai rakyat biasa, ketahuan memegang narkoba saja bisa dipenjara hingga puluhan tahun, bahkan dituntut dengan biaya yang sangat mahal. Padahal jelas-jelas kita tidak tahu apa isinya. Kita hanya memegang atau memang mencari tahu seperti apa itu narkoba. Hal ini juga sangat melanggar Undang-Undang Pasal 38 Ayat 2 yang berisi tentang wewenang Kompolnas, TNI, Polri, dan Polisi hanya bisa menyarankan suatu hal pada Presiden dan bukannya langsung memutuskan. Jadi di Undang-Undang ini mereka aparat kepolisian itu hanya diperbolehkan mengajukan saran untuk hukuman yang harusnya ditentukan oleh Presiden. Tapi alih-alih mengajukan, mereka justru memutuskan hukuman itu secara sepihak kepada korban. Kemudian jangan lupa juga kasus Afan Kurniawan yang meninggal karena dilindas aparat kepolisian. Padahal Afan itu kan hanya seorang driver ojol yang ingin mengantarkan pesanan makanan, tetapi justru tertabrak dan terlindas. Saat di pengadilan, aparat kepolisian justru mengubah narasi sehingga mereka mengatakan bahwa mereka sama sekali tidak melihat adanya Afan di bawah mobil mereka. Padahal secara logika ketika kita menabrak sesuatu, kita akan merasakan sebuah eh, apa ya, kayak ganjalan, oh di sini ada yang kita tabrak. Harusnya jika memang beliau adalah aparat kepolisian yang bertanggung jawab, beliau turun, melihat dan dibantu, bukan justru terus dilindas dan akhirnya tewas mengenaskan. Adanya beberapa kasus yang telah saya sampaikan, ini membuat masyarakat menjadi enggan untuk melapor pada aparat kepolisian jika terjadi masalah. Sehingga menimbulkan tagar percuma lapor polisi, satu hari satu oknum, no viral no justice. Hal ini disebabkan bukan hanya ketidakmauan rakyat melapor, tapi juga adanya keterikatan pihak pengaman negara yang justru memasuki sistem bisnis seperti kasus pagar laut. Kasus ini dibolak-balikan guna memperlambat terselesaikan kasus karena aparat kepolisian berusaha menutupi pelaku yang memiliki jabatan tinggi. Jadi, munculnya tagar percuma lapor polisi itu tidak semata-mata dibuat karena hanya ikut-ikutan atau FOMO saja ya. Karena di zaman sekarang untuk melapor polisi pun masyarakat enggan karena mereka pasti berpikir percuma saya lapor polisi, bahkan polisi tidak bisa menyelesaikan kasus, justru saya yang
dirugikan. Seperti itu. Nah, mereka melakukan semua itu karena mereka berpikir dengan adanya jabatan mereka yang tinggi, mereka mengenakan seragam membuat mereka bebas melakukan pelanggaran yang jelas-jelas melanggar KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang mengenai penegak hukum harus dilakukan. Hingga dapat disimpulkan dari semua yang telah saya sampaikan, ada 9 masalah sistematik Polri, yaitu satu, tidak adanya pengawasan efektif. Bagaimana tidak? Mereka itu dilatih untuk melindungi masyarakat, tapi justru mereka justru melukai masyarakat itu sendiri. Kemudian pendidikan salah arah, organisasi yang tertutup, SDM tidak adil, masuk bisnis dan politik. Ini, masuk bisnis dan politik. Padahal jelas-jelas mereka itu dilatih untuk memegang senjata untuk mempertahankan kedaulatan rakyat Indonesia. Tapi mereka malah justru masuk ke arah pebisnis. Jika ingin masuk bisnis, kenapa tidak memulai bisnis saja sejak awal? Kenapa harus kalian daftar menjadi polisi dan menghabiskan banyak uang? Bahkan ada yang menjual sawah. Mohon maaf soal itu. Kemudian ada tebang pilih hukum, lemah soal hak asasi manusia, brutal di lapangan, dan wewenang kebanyakan. Ya, wewenang yang kebanyakan ini seperti ini. Mereka melakukan kekerasan. Mereka pikir kita tuh takut karena mereka berseragam, karena mereka memiliki jabatan tinggi. Padahal jika tidak ada mereka pun kita sepertinya juga bisa berlindung diri di zaman sekarang ini tanpa polisi ya sepertinya. Ya, ini adalah catatan kasus lainnya yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian nomor dua ini mohon maaf saya ada penulisan yang salah, yaitu reformasi TNI atau Polri. Kasus yang saya angkat adalah reformasi TNI atau Polri yang menyangkut kasus masuknya aparat keamanan negara ke ranah bisnis dan perekonomian masyarakat. Ya, masalah aparat TNI Angkatan Udara yang saya temukan itu tidak jauh berbeda dengan masalah aparat kepolisian tadi. Bagaimana seseorang yang seharusnya mengangkat senjata untuk melindungi bangsa Indonesia justru masuk ke dalam urusan ekonomi dan bukannya pertahanan. Kemudian, pihak tentara juga ada yang merekrut warga sipil sehingga menyebabkan para militeris itu menyebar ke seluruh bidang seperti pertanian, tanah, tambang, lahan, dan sebagainya. Padahal jelas-jelas TNI itu dilatih untuk memegang senjata untuk melindungi kita di perbatasan sana. Tapi justru mereka mengangkat cangkul untuk mencakul membuka lahan. Hal ini sudah jelas melanggar Undang-Undang Pasal 30 Ayat 3 tentang tugas TNI yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara kedaulatan rakyat. Bukannya justru ikut membangun lahan, menanam padi, dan semacamnya. Ini ada beberapa dokumentasi yang saya dapatkan. Di sini ada mereka membuka lahan sepertinya. Iya, bukannya mengangkat senjata malah mengangkat cangkul ya. Oke. Kemudian ini yang benar-benar membuat saya tidak habis pikir, ada kasus Jenderal Purnawirawan yang mengurus program makan bergizi gratis yang sama sekali jauh dari tugas utama mereka sebagai Jenderal TNI. Ini ada Wakil Panglima tegaskan makan bergizi gratis dari TNI itu lebih higienis katanya. Ini sebenarnya sangat lucu karena ya seperti yang kita ketahui mereka itu identik dengan pertahanan negara ya, tapi justru mengurus hal dapur dengan ikut ikut melakukan program makan bergizi gratis. Jadi ini mereka yang memasak begitukah atau bagaimana? Saya juga tidak tahu. Hingga yang memperkuat adanya uh, asumsi ini adalah munculnya surat edaran yang berisi daftar istimewa yang disembunyikan dari dana transaksi keuangan. Tercatat ada 15 yayasan dengan uh, yang ternyata ada di bawah naungan Prabowo. Maaf Bapak Prabowo, soalnya di antara 15 yayasan ini, mereka sama-sama berada di bawah naungan Jenderal Purnawirawan. Memang mereka tugasnya sudah purna, tapi masa iya dari pertahanan negara tiba-tiba ke dapur untuk mengurus makan bergizi gratis? Sangat tidak masuk akal. Kemudian, masuknya
para jenderal di pusaran tambang hingga menimbulkan keamanan bisnis mereka. Kemudian terbitlah pernyataan soal anggaran militer yang menjadi rahasia negara dan asumsi bahwa anggaran itu disalahgunakan. Ini benar-benar tidak masuk akal ketika TNI justru masuk ke ranah pertambangan, menggeser para pebisnis tambang ya. Ya sementang-mentang mereka terlihat kuat, terlihat berjabatan dan berseragam, lalu pasar tambang diobrak-abrik ya. Hal ini juga melanggar Undang-Undang Nomor 31 Pasal 9 tentang peradilan militer yang seharusnya memeriksa dan bukannya bergabung di dalam hal itu. Harusnya militer itu memiliki pengamanan yang lebih ketat, tapi karena masuknya mereka ke ranah tambang, mereka menggunakan hal itu sebagai kekuasaan seperti aku akan melindungi bisnis ini apapun yang terjadi seperti itu. Kemudian ini yang benar-benar bikin terkejut adalah adanya catatan pusaran korupsi di TNI yang memiliki hak istimewa agar tidak dihukum. Bahkan pihak penegak hukum harus meminta maaf hanya karena melakukan pekerjaan mereka. Sampai-sampai penegak hukum yang pekerjaannya menegakkan hukum untuk Indonesia saja harus menyatukan tangan untuk meminta maaf kepada mereka yang jelas-jelas salah. Ini benar-benar di luar pemikiran karena seperti yang kita tahu seperti kasus nenek yang katanya mencuri kayu dari lahan kosong tersebut didenda kurang lebih 1 miliar dan dipenjara atau tidak itu saya tidak kurang tahu. Itu benar-benar di luar pemikiran ketika justru banyak orang yang korupsi, banyak aparat-aparat kepolisian dan TNI yang menyebar jauh sekali dari tugas mereka. Oh, dan jangan lupakan korupsi yang senilai 271 triliun itu pelakunya dibebas ringankan hukum karena apa? Katanya karena mereka karena dia itu baik dalam urusan kepala keluarga. Semua bisa baik dalam urusan kepala keluarga. Tapi kalau namanya sudah korupsi, melanggar hukum harusnya ditetapkan hukuman yang setimpal. Bukan hanya menjual air mata di tengah persidangan, lalu menjual cerita bahwa dia adalah kepala keluarga yang baik, dan lalu bebas hukum. Itu sama sekali tidak sebanding dengan apa yang sudah rakyat Indonesia rasakan. Kita mahal-mahal bayar pajak, mahal-mahal bayar ini, itu untuk negara, ternyata uangnya dikorupsi, dan kita sama sekali tidak menikmati hal itu. Oke. Kemudian, masuk ke poin ketiga dan yang terakhir adalah perombakan sistem politik. Di sini saya mengusung kasus elit politik yang biasa disebut parpol atau partai politik yang menyebabkan rusuhnya negara Indonesia sehingga terjadilah lingkaran setan ini. Di sini adanya elit politik atau yang biasa disebut parpol pada contoh pilihan DPR tahun ini. DPR tahun ini yang terpilih siapa? Selebritis, aktor, pelawak, ini benar-benar sama sekali tidak mencerminkan DPR di bidang politik. Ya, seperti kasus beberapa selebritis yang menjadi bagian dari DPR tahun 2025, hal ini menjadi pertanyaan publik hingga akhirnya muncul pernyataan bahwa elit politik atau parpol itu mengendalikan orang-orang yang beruang alih-alih yang memiliki kompetensi di bidang politik. Ternyata di Indonesia kalau kita punya uang, kita bisa melakukan segalanya, itu memang benar adanya. Sebagai contoh, saya memilih pemilihan DPR melalui keluarga elit politik, seperti anak dan cucu Ketua Umum PDI Perjuangan, anak dari Ketua Umum Partai Nasdem, keluarga penuh dan dari Partai Perindo juga Ketua Umum dari PAN. Akibatnya, perlakuan dari keputusan parpol yang sesuai dengan keinginan mereka menyebabkan 354 dari 580 orang justru diisi dari pebisnis. Ya, DPR yang harusnya mengerti politik isinya cuma para pebisnis dan selebritas dan yang di luar akal itu malah pelawak yang harusnya melawak tapi justru masuk ke dunia politik. Bahkan banyaknya anggota DPR sekarang ini terhubung dengan dinasti politik. Seperti contoh, ketua umum partai politik yang dipilih secara aklamasi, kemudian pola pemilihan intinya itu biasanya digambarkan oleh tokoh-tokoh keluarga, sehingga menggambarkan oligarki lokal. Dengan hal ini, keluarlah istilah kartel
yang merupakan persekongkolan antara parpol di DPR yang tugasnya mengatur undang-undang. Undang-undangnya sudah benar, tapi yang menyusunnya justru malah rancu semua. Apa enggak benar-benar hancur Indonesia kalau partainya seperti ini, DPR-nya seperti ini? Akibatnya masuknya oligarki ini membuat pemberian dana parpol melejit naik tanpa pengawasan hingga mengakibatkan sumbangan dana kampanye dan dana politik memiliki sifat pamrih hingga menyebabkan ricuhnya lingkaran setan. Tentu saja ini masuk ke dana kampanye karena selebritas yang memiliki uang banyak itu tentu saja menyumbangkan uang lalu meminta balas dengan keinginannya yang dinaikkan sebagai anggota DPR dan seperti contohnya memang benar terangkat bukan sampai ya kasus anggota DPR atau apa itu yang hanya memiliki nilai rapot 6 rata-rata. Itu nilai rapot atau rukun iman, Pak? Saya bertanya. Hal inilah yang membuat masyarakat atau aktivis muda yang punya ideal-ideal yang luar biasa akhirnya terbungkam karena demokrasi internal partai politiknya tidak berjalan. Hal ini juga disebabkan oleh ribetnya partai politik. Seperti contoh, kami para generasi muda memiliki idealis atau ide-ide yang luar biasa, tapi sama sekali bingung ingin mencurahkan kemana karena mereka parpol ini dan para DPR ini menutup jalan masuknya kami untuk mencurahkan ide-ide tersebut. Inilah Indonesia tidak jadi menuju emas, tapi Indonesia cemas. Ya, itu adalah, nah ini adalah dokumentasi yang pemilihan DPR sesuai anggota keluarga. Di sini sudah tidak perlu saya jelaskan. Itu adalah beberapa contohnya. Lalu kemudian ini kasus kekerasan tadi. Kemudian hasil diskusi saya dengan diri saya sendiri setelah menonton video ini adalah dapat memahami video saya, terdapat beberapa solusi guna memutus lingkaran setan, mulai dari reformasi polisi, reformasi TNI Polri, hingga perombakan sistem politik yang akan saya jelaskan. Di sini saya memiliki solusinya, yaitu mulai dari reformasi Polri, saya memiliki 5 langkah, yaitu polis brutally dibongkar dengan merombak budaya militerisme, kemudian membongkar kekuasaan berlebih atau overpower, melakukan pendidikan dan kompetensi, kemudian integritas dan transparansi anggaran, kemudian pengawasan dan impunitas yang harus dibongkar menjadi pengawasan yang lebih baik. Kemudian ada juga perombakan yang mesti dilakukan untuk para TNI adalah kembalikan TNI ke fungsi konstitusionalnya di bidang pertahanan, bukan bisnis, bukan pertanian, bukan ladang, tambang, dan sebagainya. TNI tidak boleh masuk dalam dunia bisnis, termasuk jasa pengaman, transparansi anggaran tanpa membahayakan strategi pertahanan, pengadilan militer hanya untuk tidak tindak pidana militer. Kemudian, saya juga memiliki 4 resep bersihkan dana politik sebagai berikut. Pertama, perkuat iuran anggota dan demokrasi internal. 2, batasi ketatnya sumbangan politik. Ketiga, audit wajib dan penuh serta tegas. Keempat, transparansi dana penuh parpol dan kampanye. Kemudian 6 poin perombakan politik dan kepartaian yang di poin ketiga tadi adalah kaderisasi dan demokratisasi parpol, pendanaan parpol dan kampanye, dibukanya ruang pendirian parpol baru yang organik termasuk partai lokal, jadi tidak menguntungkan relasi keluarga saja, masyarakat minimal jumlah tahun sebagai kader, kemudian perombakan sistem pemilu, lalu yang terakhir perombakan model penyelenggara pemilu. Nah, poin di 4 ini adalah mensyaratkan minimal jumlah tahun sebagai kader. Jadi ada baiknya menjadi kader atau hal lainnya itu dibatasi waktu menjabatnya agar tidak terjadi dinasti keluarga politik. Oke. Kemudian saya akan masuk ke poin 2, jenis klaim yang tertera meliputi eksplisit atau implisit. Menurut saya, klaim tersebut dinyatakan secara eksplisit karena di videonya narasumber dan pembawa materi sekaligus pembicara, termasuk saya juga, menyebutkan secara langsung tentang kasus dan peran mereka yang bersangkutan tanpa sindiran halus, namun secara terang-terangan.
Kemudian poin ketiga, kesepakatan yang didapatkan setelah menonton video yang dianalisis adalah saya sepakat dengan semua video yang saya tonton karena semua hal yang sudah dijelaskan dalam video itu adalah sebuah bukti kebenaran lingkaran setan yang terjadi selama bertahun-tahun di negara Indonesia yang jelas merugikan rakyat dan masyarakatnya. Kemudian, poin keempat, bukti yang tertera pada argumen yang meliputi fakta, opini, dan pengalaman pribadi. Menurut saya, contoh bukti yang sudah tertera di video secara jelas seperti data yang diambil langsung dari sumber yang terpercaya seperti statistik kriminal, BPS. Hal itu jelas menyatakan sebuah faktual atau fakta yang benar-benar tidak bisa dielak lagi. Bukan hanya berasal dari pengalaman pribadi, namun fakta serta datanya sudah tersaji di Badan Statistik Kriminal BPS. Kemudian, poin kelima, bukti kredibilitas terkait rumusan masalah. Saya sangat sangat kredibel karena setiap bukti dan juga data semua itu terlampir di statistik BPS tadi. Kemudian ada surat edaran resmi negara dan bukti yang lainnya juga berasal dari pengalaman masyarakat yang melakukan keluhan-keluhan itu ke media sosial. Kemudian poin selanjutnya, menganalisis generalisasi ataupun bias tertentu. Menurut saya, ya, di sini terdapat bias tertentu pada suatu kelompok budaya elit politik yang sudah saya sebutkan dan beberapa tokoh yang saya sebutkan yang melibatkan anggota keluarga serta adanya singgungan tentang tokoh presiden kita yang disebutkan sebagai dalangnya. Mohon maaf, Pak. Kemudian, poin terakhir adalah pesan negatif maupun positif yang akan berdampak pada masyarakat setelah adanya video ini. Dampak positifnya pasti terhapusnya lingkaran setan ya, sehingga memudahkan rakyat dalam pengambilan haknya dan tidak semena-mena ditindas begitu saja. Kemudian berdampak negatif juga apabila ada beberapa oknum yang justru kembali berulah seperti mereka itu tetap berulah seperti tidak terima gitu. Akhirnya mereka tetap melanjutkan tradisi keluarga politik itu tadi. Oke. Sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika informasi yang saya sampaikan ternyata tidak benar-benar sesuai dengan video yang telah saya tonton. Saya meminta maaf. Di sini saya juga memiliki kesimpulan. Kesimpulannya ada dalam berpikir kritis itu adalah berpikir kritis sangatlah berguna untuk kita. Karena dengan berpikir kritis, kita dapat menemukan fakta dari sebuah berita di media sosial. Hingga kita bisa membedakan mana yang hoax, tidak benar, maupun mana yang sebuah pernyataan benar terkait kasus tertentu. Kemudian, adapun kesimpulan untuk video yang saya jelaskan bahwanya cara untuk memutus lingkaran setan itu sendiri adalah sebuah pilihan untuk kita. Jika kita berani untuk maju dan menentang para petinggi yang berwenang di dalam lingkaran setan secara bersama, maka kita dapat bebas dari bencana itu. Kerjasama kita adalah sebuah uluran tangan penyelamat untuk bangsa dan negara kita. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.